Ya Musa, aku berjanji semua perintah kan ku katakan, 50 waktu salatku diberi, semua ini kan ku amalkan. 50 waktu salatku diberi, semua itu kan ku amalkan. Nabi Musa ngajak mikir, ya Muhammad, dengarkan dulu agar semua tidak keliru. Mintalah kurang pada Tuhanmu agar orang Pulau Kampe merasa mampu. Mintalah kurang pada Tuhanmu agar umat merasa mampu. Oh iya, aku mampu, umatku gimana? Minta kurang. Malam Isra Mi'raj, subuhnya Nabi tak semayang. Makanya di mana-mana acara Isra Mi'raj malamnya, paginya banyak orang enggak bersubuh. Itu betul, itu di mana-mana itu. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara meng-like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya mengenal Pulau Kampe ketika saya di Lok Nibong nyantri. Ada teman saya di sini yang satu namanya Ibrahim. Tadi saya telepon, saya mau ke daerah antum ini. Oh, di mana? Disebutlah desa ini. Saya 4 kilo lagi dari tempat itu. Cuman saya nggak tahu 4 kilo arah sana apa 4 kilo arah ke Kuala Simpang. Wallahu a'lam. Dia sekarang beradanya di dekat Besilang tinggalnya. Di Padang Tualang apa itu, lupa. Saudara-saudaraku, saya dari Pulau Kampe ini tak jauh. Kelahiran saya Desa Pantai Cempa, Kecamatan Tamiang Hulu, Pulau Tiga, Aceh Timur. Pemekaran Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Sekarang saya tinggal di Sumatera Utara. Ini udah masuk Sumatera Utara juga ya? Sumatera, berarti ya makin dekat sama dekat. Alhamdulillah. Dulu saya nyantri pertama kali di Lok Nibong, kemudian ada beberapa tempat daerah lainnya. Dan itulah sekelumit tentang saya. Alhamdulillah hari ini kita memperingati Isra Mi'raj yang intinya adalah sholat. Sholat itu Bapak Ibu dari berdiri menuju rendah, bukan dari rendah menuju tinggi. Sholat dari tinggi menuju rendah. Ada orang berkata, Ustaz, aku tahajud nggak tinggal. Bagus. Aku duha nggak tinggal. Bagus. Aku tak tanya duha dan tahajudmu. Yang kutanya, sudahkah kau mendapatkan kerendahan dari ibadah yang kau kerjakan selama ini? Di situ dia masalahnya. Jadi sholat dari tinggi menuju rendah. Apa tanda-tanda tinggi? Tanda-tanda tinggi, otak di atas, hati di bawah. Apa tanda-tanda rendah? Tanda-tanda rendah, otak di bawah, hati di atas. Kapan itu terjadinya? Waktu sujud. Maka dikala bapak sujud, ibu sujud, pada saat itu otak di lantai, hati di atas. Maksudnya apa? Hati tempat zikir, otak tempat mikir. Pada saat zikir lebih tinggi dari pikir, di situ ibu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, Nabi Ibrahim tua tak punya anak. Akhirnya bagaimana dia berdoa kepada Allah, diberikan anak. Anak Ibrahim lahir namanya Ismail. Anaknya masih kecil, Allah perintahkan Ibrahim mengungsikan anak dan istri kesayangannya itu ke Mekah. Pada saat itu belum ada sumur Zam-Zam, belum ada apa-apa. Kalaulah Ibrahim mikir, nggak jadi itu. Tapi karena zikir, jadi. Kenapa Ibrahim siap mengungsikan anaknya? Karena zikir Ibrahim lebih tinggi dari pikirnya.
Begitu anak Ibrahim besar, Ismail ini sudah lajang, Allah perintahkan sembelih. Kalau mikir nggak jadi, tapi karena zikir jadi. Maka kapan kita dekat dengan Allah? Jawabannya di saat zikir lebih tinggi dari pikir. Nabi Muhammad SAW di Hidratul Qudus di alam mustawa, dimulai hijrah mi'rajnya, Isra'nya dari alam dunia, majaz, hijab, ruh, malakut, mulki dan mustawa. Di sana Nabi Muhammad diperintahkan semayang 50 waktu, sedangkan sehari semalam hanya 24 jam. Kalau 50 waktu berarti setengah jam belum sampai udah 1 waktu solat. Nabi tak menolak 50 waktu itu. Kenapa? Karena zikir Nabi lebih tinggi dari pikir. Begitu turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa ngajak mikir. Di situ Nabi Muhammad SAW minta kurang. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat dari tinggi menuju rendah. Makhluk yang tertinggi pada tubuh kita otak, makhluk yang terendah pada tubuh adalah hati. Allah menyuruh merendahkan otak sama dengan kaki. Untuk apa tujuannya? Untuk mencapai titik nol. Jadi kalau bapak ibu solatnya sudah dapat posisi rendah, nanti baru Allah tinggikan. Dulu ketika bahtera Nabi Nuh hendak mendarat, Allah surutkan air. Sebelum Allah surutkan, Allah tanya kepada gunung-gunung, "Wahai gunung-gunung, apakah siap kalian kudaratkan bahtera Nabi Nuh di punggung kalian?" Maka gunung yang besar menjawab, "Kami siap ya Allah." Allah suka dengan bahasa kami siap, tetapi ujungnya Allah nggak suka. Kami kan besar, Allah tolak. Kata-kata itu Allah tak mau. Akhirnya apa? Allah tawarkan ke bukit judi yang rendah. "Wahai bukit judi, siapkah engkau kudaratkan bahtera Nabi Nuh di punggungmu?" Bukit judi tidak mengatakan aku siap. Hanya dia berkata, "Ya Allah, apa mungkin aku gunung yang sekecil ini kau daratkan bahtera yang sangat mulia di punggungku?" Apa kata Allah? "Wahai bukit, karena engkau merendah, sekarang kutinggikan." Maka ditinggikan gunung itu, didaratkan bahtera Nabi Nuh ke punggungnya. Saudara-saudaraku, kalau bapak ibu ingin ditinggikan, cobalah merendah. Semana rendahnya sama kepala dengan kaki. Maka saya tidak suka kepada bapak atau ibu yang sholat bawa ambal kecil taruh di tempat di depan sebagai alas sujud. Berarti bapak ibu tidak siap merendahkan kepalanya sama dengan kaki. Kalau mau sama, ambal besar aja terus sekalian. Kaki sama kepala sama. Saya tanya sama wak, kenapa wak mau ke masjid? Bawa apa itu bawa ambal kecil? Untuk apa? Tempat kepala. Ya Allah, wak, Allah menyuruh wak meratakan otak dengan kaki. Allah menyuruh wak rendah. Bapak kalau nanam pohon yang jenis tinggi, takkan tinggi kalau bapak tanam sebelumnya ada batu ganjalan di bawah. Kenapa? Batu itu menghalangi akar tunggalnya tertanam ke bawah, sehingga pohon tak tinggi, pohon jadinya rindang. Kalau bapak mau tinggi, jangan dihalangi. Bapak takkan bisa tinggi menjulang kalau selama otak bapak halangi untuk rendah sampai lantai. Paham ini? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, untuk apa rendah sih? Rendah itu nol. Maksudnya apa? Nol itu dekat dengan satu. Yang satu siapa? Yang satu wahdaniyah. Siapakah wahdaniyah itu? Wahda, alif nun, ya, ta marbutoh. Maka dari 4 kata wahda, alif nun, ya, ta marbutoh menjadi 5 nafi kam. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Maka jadilah wahdaniyah. Itu bagi yang belajar tauhid sifat 20. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah SWT, 0 di bawah 1, 1 di atas 0, 2 di atas 1, 3 oh jauh lagi, ada antara 1 dan 2.
Ini rumah Allah, ini masjid. Rumah Allah, bapak masuk ke masjid, bapak kaya masuk ke masjid. Lalu kekayaan bapak angkakan, jumlahnya 2, bapak berada di atas 1. Maka pada saat itu Tuhan bapak tak suka dengan bapak, walaupun bapak rajin ke masjid. Kenapa? Karena bapak tidak nol. Saudara-saudaraku, bapak orang alim, bapak angkakan kealimannya, masuk ke masjid. Lalu bapak anggap yang lain bodoh-bodoh semua. Akulah yang alim. Angkanya berapa? 5 jauh di atas 1. Walaupun bapak rajin ke masjid, kehadiran bapak tak disukai Allah. Kenapa? Karena bapak di atas 1. Saudara-saudaraku, Nabi Muhammad nol. Kapan dia nol? Waktu didekap oleh Jibril. Jibril berkata, Muhammad, Iqra, bacalah. Apa jawaban Jibril? Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Kata-kata ma'ana biqari, aku tak bisa membaca, menunjukkan Nabi nol, kosong. Muhammad, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Muhammad, bacalah, aku tak bisa membaca. Nabi Muhammad nol, kosong. Ini kosong, ini gelas kosong. Maka oleh karena Nabi Muhammad nol, Allah isi Al-Quran sebanyak 6.660 ayat. Rinciannya 1.000 perintah, 1.000 larangan, 1.000 janji pahala, 1.000 janji dosa, 1.000 kisah, 1.000 perbandingan, 500 halal haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh dan mansukh. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi nol. Salat kita menuju nol. Nol itu di bawah 1. Kalau ingin dekat kepada Allah, jadilah nol. Maka solat dimaknai 2. Solat pada bahasa disebut doa. Doa itu dia dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Solat artinya doa. Maka di saat itu kita hendaknya kosong. Karena kosong ini dekat dengan yang maha wahdaniyah. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu tahun Isra Mi'raj itu disebut tahun sedih. Kenapa disebut tahun sedih? Karena Nabi memang sedang sedih tahun itu. Beliau tidak pernah merasakan sedih seperti sedihnya tahun itu. Sampai-sampai Allah menghiburnya dengan menurunkan ayat 31 kali yang bunyinya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Kenapa Allah membuat Nabi kita sedih? Allah mengarahkan Nabi supaya berada pada titik nol. Penyebabnya apa? Istrinya meninggal, Khadijah. Yang kedua, pamannya meninggal, Abu Thalib. Maka Nabi Muhammad sedih, sesedih-sedihnya. Di tengah-tengah sedihnya, beliau diundang oleh pembesar Mekah. Pembesar Mekah, pembesar negeri. Kalau Indonesia ini yang undangnya siapa ya? Jokowi. Gitulah. Diundang oleh pembesar Mekah. Siapa aja berada di situ? Ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya, semua. Nabi Muhammad senang diundang. Senang Nabi diundang bukan karena can. Kalau saya diundang bupati, senang saya karena ada can. Nabi Muhammad diundang oleh pembesar Mekah, senangnya bukan karena can. Itu bedanya. Dalam hati Nabi, Nabi berpikir begini. Berarti selama ini dakwahku mereka tolak. Inilah masanya mereka menerima dakwahku. Di situ Nabi senang. Ternyata sampai ke tempat Nabi ceramah mereka nggak mau dengar. Yang ngundang tadi nggak mau dengar. Makanya dulu saya agak-agak palak saya. Remaja ngundang saya maulid Nabi. Begitu saya ceramah remaja mana ada dengar. Ya kan? Nah bapak-bapak ngundang saya acara Isra Mi'raj. Begitu saya ceramah nggak ada dengar. Ibu-ibu pun begitu juga nggak ada dengar. Dalam hati saya palak saya. Belakangan saya lihat sejarah itu. Nggak palak lagi saya. Nabi aja ceramah nggak didengarkan orang apalagi Abi Maulana kan gitu. Memang dasar kafir. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi sampai ke tempat,
mereka menyuap Nabi. Mereka menyuap Nabi. Jadi Nabi disuap, bukan disuap. Waktu itu belum ada corona, disuap. Nah, Muhammad, kau dakwah ini tujuanmu apa? Kalau kau pengen rumah, kami bikin rumahmu. Kalau kau pengen jadi raja, kau jadi presiden, tanpa pilpres kami jadikan kau raja kami kalau memang mau. Nabi tolak. Bukan itu tujuanku berdakwah, tidak. Bukan itu. Begitu Nabi menolak suapan mereka, mereka marah, akhirnya mereka mengancam. Maka itu sudah terjadi sejak dulu. Suap sama ancaman itu sudah biasa itu. Maka ulama jangan kaget. Makanya jangan suka terima suap. Ini enggak, kadang-kadang doanya cuma satu, Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Jangan. Lebaran, musim parsel, hati-hati. Ini apa tujuannya nih? Apa? Ada apa? Jadi tidak semuanya dengan alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Jangan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami berikan hadiah kau tak terima. Kami berikan ini itu tak terima. Jabatan juga kau tak terima. Kalau begitu buktikan kau betul Rasulullah. Kalau begitu buktikan kau betul Rasulullah. Apa buktinya? Ini kota Mekah, kota yang sempit, sana sini gunung. Kau pindahkan gunung itu, kau alirkan mata air di celah-celahnya untuk kami. Bisa apa tidak? Begitu Nabi hendak jawab, Muhammad jangan bercakap dulu, dengarkan kami dulu. Kalau tak bisa, yang kedua, kau bikin kebun korma dan anggur di tanah gersang ini, di celahnya kau alirkan sungai untukmu, bukan untuk kami. Muhammad mau jawab. Tenang dulu Muhammad, jangan kau jawab. Memang begitulah cara orang kafir kalau berdebat. Enggak diberikannya lawan ngomongnya bercakap. Saya kalau nonton TV saya acara debat, mirip kali caranya itu. Ya, Ali Mokhtar Ngabalin. Mirip kali caranya, mirip itu. Tak diberikannya kesempatan orang lain bercakap. Itu mirip. Ya. Saudara-saudaraku, maka Bapak Ibu kalau bertekak jangan gitu. Berikan kesempatan orang lain menjawab. Kau begini, kau gini, orang nggak sempat bercakap. Mau bilang apa kau? Mau bilang apa? Macam mana orang mau bilang, dia terus yang nerocos. Ibu jangan gitu, itu sifat orang kafir itu. Itu sifat orang kafir. Berikan kesempatan orang lain bicara supaya clear. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, kalau memang itu juga tak bisa, kau tunjukkan langit itu jatuh berkeping-keping menimpa kami. Seperti yang kau katakan. Kau bilang dunia bakal kiamat, tapi nanti. Nggak usah nanti-nanti ya Muhammad. Sekarang aja kau jatuhkan langit itu berkeping-keping menimpa kami. Nggak usah nanti ya Muhammad. Kalau tidak, kau datangkan Allah dan malaikatnya berhadapan muka dengan kami. Dan percakapan ini diabadikan dalam Quran. Saudara-saudaraku, kalau nggak bisa juga Muhammad, kalau nggak bisa juga, kau buktikan rumahmu itu dari emas. Jangan dari tepas, dari emas. Jadi orang kafir dulu baru percaya yang berdakwah ini yang kaya raya. Maka Bapak Ibu jangan kayak orang kafir. Ada ulama naik sepeda, rantinya pun kering, didayung sikit copot. Terus berfatwa Bapak nggak pakai, nunggu naik Alphard dulu ulama itu baru Bapak pakai. Itu orang kafir, itu cara berpikir seperti itu. Benar adalah benar walaupun sepeda tunggangannya. Salah adalah salah walaupun Alphard yang dibawanya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak juga Muhammad, kalau semuanya ini enggak juga, ini yang terakhir ya, Muhammad buktikan bahwa engkau naik ke langit. Maka tidak ada yang diterima oleh Allah dari tawaran kafir tersebut kecuali yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad naik ke langit. Lalu disambut ayat 90 sampai 93 ini di ayat pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dengan kata ila bukan hatta. Nah, makanya kenaikan Nabi Muhammad itu sudah diramalkan sebelumnya. Bahkan dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur Daud. Sayangnya Injil Filipus ini ditolak oleh dunia gereja. Andaikan dunia gereja menerimanya, saya yakin lebih banyak pendeta masuk Islam. Kenapa? Karena dalam kitab itu Nabi Daud pernah berkata, entah dengan mata batinku, entah dengan mata hatiku, ada seseorang yang diangkat ke Firdaus. Belum ada satu manusia pun yang mengaku sampai ke Firdaus kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Asra ini kuasa Nabi apa kuasa Allah? Kuasa Allah, bukan kuasa Nabi. Maka ada seorang dosen menulis buku, ya, di dalam buku itu disebutkan Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj tak bisa diterima dunia akal, seolah-olah dia berakal, yang lain pauk semua. Tak diterima dunia akal. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad naik burak, sedangkan burak perjalanannya secepat kilat? Orang-orang saja naik kereta yang sedang hidup, giginya kosong, duduk nyantai, tiba-tiba datang anak jahil, tekankannya gigi satu terjungkal, apalagi naik burak. Burak itu larinya secepat kilat. Komeng aja naik kereta Jupiter Jet bisa bersobekan baju dan celananya, apalagi Nabi Muhammad naik burak. Katanya Masya Allah. Dalam Quran disebut Asra. Asra itu kuasa Allah. Tok Dolah ngabilang sama Wak Udin. Apa kata Tok Dolah? Tok Dolah ni setruk, ke kamar mandi didorong, keluar kamar mandi juga didorong, jalan tak bisa apa nggak bisa. Maghrib kemarin ngomong sama Wak Udin, aku kemarin 2 hari yang lalu jalan-jalan ke Medan, ke Pakam, ke Tebing. Mana percaya Wak Udin, ke kamar mandi aja dia didorong, apalagi jalan-jalan ke Pakam. Mana percaya dia. Terakhir gimana ceritanya tuh? Gini ceritanya, Ustadz Abi Maulana yang bawa. Oh gitu rupanya. Nabi Muhammad pun berangkat malam itu bukan dia sendiri, tapi Allah yang bawa. Di sini tertutupi dari kalimat Asra. Allah yang jalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Terus untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Isra Mi'raj malam itu? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Di sini orang salafi sesatnya di sini. Ada kajian-kajian salafi di sini sudah nampak sesatnya. Kata orang salafi Allah itu di langit. Dari mana kau tahu? Buktinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan ke langit. Ini menunjukkan Tuhan di langit. Aduh, kau bacalah Quran itu. Isra Mi'raj di situ disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Tok Dolah anaknya si Udin tadi udah 20 tahun merantau nggak pulang-pulang. Saya tanya Tok, nah Pakcik Udin mana? Tah kemana udah 20 tahun nggak pulang-pulang. Tah hidup entah enggak. Mudah-mudahan lapangkan Allah kuburnya. Besok datanglah sepucuk surat dari anaknya si Udin. Begitu sampai surat itu di tangannya, dibacanya, Assalamualaikum ayah, mudah-mudahan ayah sehat sama emak. 20 tahun aku tak pernah berkirim surat. Inilah baru teringat aku sama ayah aku kirim surat. Sebenarnya aku pengen pulang, tapi keadaan. Menangis Tok Dolah tadi membacanya. Panggilnya istrinya, Bedah sini dulu kau Bedah. Cepat Bedah sini dulu. Ada apa bang? Sini dulu. Udin. Ini surat apa Udin? Surat apa Udin? Tanda-tanda Udin, bukan si Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu untuk kami tunjukkan tanda kebesaran kami, bukan untuk kami tunjukkan kami. Paham? Di sini orang salafi salah. Karena kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah di atas, waktu Nabi Musa ke Bukit Tursina berjumpa dengan Tuhan, berarti Tuhan di Bukit Tursina, begitu. Waktu Nabi Ibrahim ke Palestina, berarti Tuhan di Palestina. Sedangkan dalam ayat disebut inni zahibun ila rabbi sayahdin.
Di sini, saudara-saudaraku, maka Nabi Muhammad SAW sedang sedih. Nah, sudah sedih diancam pula. Yang ngancamnya bukan sembarangan, pembesar negeri yang ngancamnya. Sedang sedih diancam. Isyaratnya bagaimana Muhammad? Enggak hebat mereka itu. Enggak hebat, enggak ada apa-apanya. Kalau kau mau pingin tahu yang lebih hebat, ayo kutunjukkan linuriyahu min ayatina, gitu. Anak saya umurnya 3,5 tahun waktu itu. Keluar rumah, main-main zuhur itu, main-main. Lewat tukang es krim, kelteng. Kawannya 4 orang beli. Dia enggak ada duit. Berdirilah, mukanya pucat, sedih, tapi nggak nangis. Yang 4 nih tadi udah makan es krim, ngejek pula. Kami makan es krim, bibi enggak. Kami makan es krim, bibi enggak. Kami makan es krim, bibi enggak. Nangislah dia pulang ke rumah, nangis. Saya kasihan melihatnya. Ada apa nak? Ada apa sayang? Kan gitu. Kalau kata-kata ada apa nak itu menunjukkan kasih sayang. Kalau lagi benci setan, kan gitu. Ada apa nak? Ada apa? Bibi diajak sama kawan bibi. Kenapa nangis? Diajak bibi kawan makan es krim, kawan-kawan bibi. Bibi enggak. Itu ada uang 5.000. Cepat kau ambil. Cepat diambilnya uang 5.000. Pergi dia keluar enggak pakai sendal. 5 menit kemudian balik, nangis lagi, lebih kencang nangisnya. Kenapa lagi nangis? Gimana bibi enggak nangis? Tukang es krim udah pergi gitu. Ya Allah, sedihnya. Saya ingin mengajarkan kepada anak saya, es krim itu nggak hebat. Kawan-kawanmu yang ngejek itu nggak hebat. Kalau mau nengok yang hebat, cepat mandi. Cuman saya nggak sebut dalam bahasa itu. Cepat mandi. Bibi bukan mau mandi, tapi mau es krim. Mandi nak, cepat mandi. Kenapa rupanya? Mandi cepat. Ada apa? Kita ke Carrefour. Diam. Langsung senyum, dia pun mandi. Selesai mandi, saya bawa jalan-jalan ke Carrefour. Begitu sama Waudin kualat. Begitu kualat, demamlah dia, sakit kepalanya. Begitu udah demam, panggilnya anaknya. Wan, nah, ada apa ya? Kau pijitkan kepala ayah nih. Ayah nih sakit kepala ini. Pijitkannya kira-kira 20 menit. Apa kata ayahnya? Jangan hanya pijit toh. Kau kan beriman. Ya beriman aku ya. Nah, kau doakanlah supaya kepala ayah sembuh. Teringat anaknya tadi. Kita sama. Oh, kepada Nabi nggak boleh Sayyidina. Kalau mau berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi tak boleh pakai Sayyidina. Kenapa? Karena Nabi sama kita sama. Kita sama. Berarti aku sama ayahku sama. Kau doakan kata ayahnya supaya kepalaku sembuh. Pakai anak itu. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah kepala Udin ya Allah. Sembuhkanlah kepala Udin. Kepala Udin ni sembuhkan ya Allah. Kepala Udin ni sembuhkan ya Allah. Muka ayahnya yang tadi pucat sekarang merah. Senang anak ini tadi. Berarti kabul doaku ini. Karena udah merah mukanya. Nggak lama kemudian tamparkannya si Wawan. Ya, kenapa ayah tampar aku? Aku udah berbuat baik. Kurang ajar kau sebagai anak. Kurang ajar apa? Masa gitu kau sama aku? Apa rupanya salahku? Kenapa kau bilang aku Udin? Ya kan memang nama ayah Udin. Karena betul. Masa kau nggak bertutur sikit pun? Aku ayahmu. Kan ayah yang bilang kita sama. Aku nggak boleh berselawat pakai Sayyidina kepada Nabi. Nabi itu sama kita sama. Kita sama. Ya nama ayah Udin kan sama. Waktu aku sakit kepala kemarin kan ayah bilang apa? Ya Allah sembuhkan Wawan. Ya udah aku balas. Ya Allah sembuhkan Udin, kan gitu. Ya. Ini yang nggak ada otak anaknya apa ayahnya? Nah, boleh nggak berselawat pakai Sayyidina? Boleh nggak? Ada orang Wahabi bilang kalau berselawat nggak boleh pakai Sayyidina. Kenapa? Karena azan nggak pakai Sayyidina. Azan pakai Sayyidina apa nggak? Tidak. Maka selawat nggak boleh pakai Sayyidina. Saya pun heran itu sama Wahabi itu. Herannya gini, kalau Wahabinya orang-orang kampung nggak pernah nyantri, kita pun nggak heran. Ini kadang-kadang alumni Timur Tengah, otak tak ada, bingung kita. Kenapa? Selawat pakai Sayyidina, azan enggak. Ini menunjukkan tak boleh, itu beda.
Kalau azan namanya pengakuan, tuntutannya ketegasan. Titik, pengakuan, ketegasan. Kalau selawat namanya penghormatan, tuntutannya memuliakan. Contoh, siapa nama ayahmu? Pengakuan apa penghormatan? Siapa nama ayahmu? Pengakuan apa penghormatan? Pengakuan. Udin. Siapa nama ayahmu? Udin. Cak panggil Din gitu. Waktu manggil penghormatan, waktu nyebut pengakuan. Itu bedanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Itu pengakuan. Ketika berselawat, penghormatan. Kan jelas dalam ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian atasnya, wasallimu taslima, secara salam yang sopan. Ustaz, gimana sopannya? An-Nur 63. Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kau memanggil teman. Kenapa bisa begitu? Al-Ahzab ayat 6. An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama. Timbul pertanyaan, dalam sholat ada nggak nama Ibrahim? Kepada Ibrahim Sayyidina apa tidak? Kalau Sayyidina kepada Nabi Muhammad, Sayyidina kepada Ibrahim. Nabi Muhammad Sayyidina enggak? Sayyidina. Nabi Ibrahim Sayyidina. Dalil Sayyidina kepada Nabi Muhammad banyak selain yang saya sebut tadi. Lalu dalil Sayyidina kepada Nabi Ibrahim bagaimana? Kalau Sayyidina kepada Nabi Muhammad, Sayyidina juga kepada Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak kami beda-bedakan. Hana kamu pembeda. Hana kamu pembeda. Musidrobi, ya kan, di antara rasul tidak kami beda-bedakan. Kenapa? Kalau kepada Nabi Muhammad Sayyidina, Sayyidina juga kepada Nabi Ibrahim. La nufarriqu. Terima enggak ayat itu? Terima. Amalkan apa tidak? Amalkan. Jadi kalau Sayyidina kepada Nabi Muhammad, Sayyidina juga kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika dalam salat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Pada malam itu kata Nabi Muhammad, atap rumahku dibukakan, Jibril datang membawaku ke telaga Zamzam, aku dibedah. Dibedah dari mulai sini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Makanan. Ibu kalau ingin menghadap Allah jaga makanan. Terus dibelah terus ke bawah. Apa ini? Hati. Dua jaga. Kalau ingin menghadap Allah, dua jaga. Pertama makanan, yang kedua hati. Jangan makanan kau jaga, hati tak kau jaga. Jangan hati kau jaga, makanan tak kau jaga. Jaga dua-duanya. Yang udah ada nyanyi satu. Jagalah hati. Nah ini sekarang jagalah makanan. Nah, ini perlu kita kan. Ibu-ibu kalau belanja hati-hati. Hati-hati. Karena makanan perlu dijaga. Ibu belanja beli kunyit, belanja sayur, habis 25.000, tak ada balik 500. Ibu bingung, tukang sayur bingung, gak ada baliknya nih, gopek lagi nggak ada. Datang ibu perhatikan sepotong kunyit yang harganya 700. Lalu ibu ambil yang kunyit harga 700. Yang halal berapa? 500. Yang 200 haram. Ibu kalau nyolong mangga satu, dosanya berapa? 1. Ibu kalau sedekah mangga 1, pahalanya berapa? 10. Ibu colong 10, dosanya berapa? 10. Ibu sedekahkan 5, pahalanya berapa? Mana ada 50? Yang colong nggak bisa disedekah. Nggak bisa. Ibu nyolong mangga 1, ibu makan dosanya 1. Ibu sedekahkan dosa ibu 10. Maka koruptor kenduri anak yatim nggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, yang ada dosanya. Ibu beli kunyit tadi 500. Begitu ibu beli kunyit 500, tak ada cukup duitnya, ibu ambil yang 700. 200 yang haram. Lalu ibu giling nyayur udang. 200 yang haram tadi masuk menjadi kuah.
Suami ibu makan jadi sedekah, anak-anak ibu makan jadi sedekah. Terus bagaimana masuk waktu zuhur, suami ibu sholat, kenapa nggak kusuk semayangku? Rupanya gara-gara 200 perbuatan ibu. Hati-hati itu nanti di akhirat dimintai pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat dibedah, bedahnya dari sini, pangkal leher, terus ke bawah hatinya. Lalu Nabi dibersihkan, setelah dibersih diisi, isinya sabar, tawakal, ikhlas. Apa isinya bu? Sabar, tawakal, ikhlas. Setelah diisi ditutup. Paham? Setelah diisi ditutup. Paham? Yang ditutup apa? Yang ditutup apa? Isi. Setelah diisi ditutup. Yang ditutup apa? Isi. Ini misalnya gelas, diisi, ditutup. Yang ditutup apa? Isi. Isinya apa? Sabar, tawakal, ikhlas. Ibu kalau udah punya sabar, tawakal dan ikhlas, ibu tutup, jangan dibuka. Aku sabarnya ku, sabar, jangan kau buka. Aku ikhlasnya ku, duduk di warung sana, ikhlasnya ku, jangan kau buka. Awak naik mobil 6 orang, yang satu kentut. Buka pintu apa enggak? Yang satu kentut, buka pintu apa enggak? Buka. Untuk apa dibuka? Supaya baunya hilang. Setengah jam perjalanan masih bau kentut apa enggak? Enggak ada lagi. Jadi kalau enggak dibuka masih bau apa enggak? Masih. Sabar, tawakal dan ikhlas bukan kentut yang perlu kau buka. Kau tutup biar nyaman sampai ibadahmu selesai. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad dibawa ke Telaga Zamzam, dibersihkan, kemudian dinaikkan dia ke Burak. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan Nabi berhenti pada 3 tempat. Pertama Thaibah, yang kedua Baitul Laham, kemudian yang ketiga Bukit Tursina. Jadi begitu Nabi Muhammad berhenti, setiap kali Nabi berhenti Nabi sholat. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad sholat sedangkan berangkatnya dalam rangka menerima perintah sholat? Jawaban saya, Nabi Muhammad bukan mantan preman. Nabi Muhammad sebelum dijadikan rasul pun sudah menganut kepada anutan Nabiullah Ibrahim. Makanya dalam Quran An-Nahl 123 Allah katakan ikutilah agama Ibrahim. Sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buraknya dalam tafsir Jalalain. Dalam keterangan yang lain, Jibril menambatkan buraknya. Terserah yang mana mau dipakai. Begitu Nabi Muhammad lewat gerbang Aqsa, Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Sampai ke dalam Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimami para anbiya. Di garis bawahi di sini, Nabi Muhammad mengimami para nabi-nabi. Setelah itu diberikan Nabi 2 gelas. Dalam yang satu air susu, yang satu apa? Nabi Muhammad diberikan 2 gelas, yang satu susu, yang satu lagi apa? Tua. Nabi Muhammad tak minum tua walaupun gratis. Gratis Nabi nggak mau. Tua ini bukan tua yang model dari pancur batu sana, bukan. Jibril yang ngasihnya gratis, nggak mau. Maka kalau adalah anak ibu tanya, kenapa mulutmu bau? Minum tua aku mak. Kenapa kau minum tua? Aku sebenarnya tak mau mak, cuman dikasih kawan. Nah, Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj dikasih Jibril, Nabi nggak mau. Kenapa kau mau? Kau umat siapa sebenarnya? Dikasih Jibril, pasti rasanya lebih enak, nggak teler minumnya. Tapi Nabi nggak mau. Nabi minum susu. Kau ikut Nabi apa enggak? Mak, aku ikut ayah, karena ayah dulu minum tua juga. Oh ya udahlah. Kalau udah gitu ceritanya. Nah, salah mak sih, kenapa mak pilih ayah yang itu? Diamlah maknya. Nah, oke ya. Setelah selesai Nabi Muhammad keluar dari Masjidil Aqsa. Ada 2 tengkah tangga. Di sini saya nggak banyak pernak-perniknya. Kalau mau dikupas pernak-perniknya dalam perjalanan ada 19 masalah. Tapi waktu kita pendek. Saya pengennya tadi habis zuhur langsung start.
Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Ba'diyah langsung start. Saya ceritakan 19 keajaiban yang dilihat Nabi dalam proses perjalanan. Ini mana ada lagi? Udah. Saya pun sempat berkusuk-kusuk tadi di kamar bentar kan, kusuk-kusuk lumayan juga lah. Begitu dipijak oleh Nabi Muhammad SAW 2 tengkah tangga ini, maka di situ Nabi Muhammad naik lift super canggih. Super canggih. Manhattan itu berapalah tingginya itu. Nabi Muhammad naik ini bukan Manhattan, sampai ke langit. Nabi Adam pernah hidup 2 zaman. Zaman super elit waktu di surga, zaman super sulit waktu pertama kali di dunia. Nabi Muhammad pijak lift itu, 2 tengkah tangga itu, naik langsung sampai ke langit pertama. Di situ masih tertutup, diketok Jibril. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabiullah Adam. Maka Nabi Muhammad bercengkerama dengan atuk tertuanya Nabiullah Adam. Dilihat Nabi Adam kalau melihat ke kanan senyum, kalau melihat ke kiri menangis. Begitulah rupanya Adam ini tadi. Kalau melihat kanan senyum, kiri nangis. Ditanya Nabi kenapa? Rupanya ada rahasia. Kalau Nabi Adam melihat ke kanan, Allah tunjukkan. Apa itu Allah tunjukkan? Anak cucunya yang baik-baik, maka senyum Nabi Adam. Kalau dia melihat ke kiri, Allah tunjukkan anak cucunya yang bejat-bejat, maka nangislah Nabiullah Adam. Rupanya begitulah Nabi Adam. Kalau melihat ke kanan, senyum, kiri menangis. Lihat ke kanan, senyum, kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Dulu Nabi Adam nengok kanan senyum, kiri nangis. Kalau sekarang kurasa nengok kanan kiri nangis Nabi Adam. Kurasa, nggak ada di kitab ini kurasa. Karena orang bejatnya sekarang di kanan pun udah bejat. Dana Quran pun ditalap kawan, macam mana? Ingat dulu tahun berapa itu? Ya, yang dana Quran ditalap dulu itu tahun berapa? Itu di kanan apa kiri itu? Di kanan itu. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naik ke langit kedua bertemu Yahya dan Isa. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat bertemu Nabi Idris. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dulu malaikat maut kalau narik nyawa manusia itu bentuknya kayak manusia, kayak orang. Bukan kayak wujud malaikat maut, tapi kayak orang. Nah, orang ini kata Allah dha'ifa. Laqad khalaqnal insan dha'ifa. Sungguh kujadikan manusia itu lemah. Malaikat maut narik nyawa orang bentuknya kayak orang. Kuat apa lemah? Lemah. Jadi cara nariknya bagaimana? Namrud kan kuat, makanya sebelum ditarik nyawanya disakitkan dulu, tergeletak, nggak bisa apa-apa. Tinggal tarik, mana ngelawan. Fir'aun sebelum ditarik ditenggelamkan dulu. Udah lemas, tinggal tarik, mana ngelawan. Pas begitu malaikat maut hendak menarik nyawa Nabi Musa, lagi Nabi Musa sedang fit-fitnya. Begitu mau ditarik, tumbukkan Nabi Musa. Tercongkel biji matanya sebelah. Ustaz ceramah jangan berkombur. Kau setan. Aku cerita hadis kok kau bilang kombur. Ada orang bilang begitu. Ustaz ceramah jangan kombur. Mau tempeleng kan dah tua. Ini hadis. Tercongkel biji matanya sebelah. Dibawanya. Ya Allah ya Tuhanku, hambamu Musa nunggu aku. Kau pun salah. Udah tahu Musa kuat, datang pula kau wujud yang lemah. Kapanpun kau menarik nyawa manusia, maka datanglah kau seperti wujud asli yang kuat ku bikin itu. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Jadi kau manusia yang kuat, jadi kau malaikat yang kuat, yang gagah. Jangan kayak manusia. Maka diberikan Allah lah wajah kepada malaikat maut, 4 wajah. 4 wajah malaikat maut itu. Ada wajah depan, samping, belakang, atas. Nabi Ibrahim pernah melihat 2. Apa kata Ibrahim? Malaikat maut, kau kalau narik nyawa orang, gimana wajahmu? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya bejat, pakai wajah yang jelek. Boleh ku tengok? Boleh. Pejam mata, izin Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, nggak payah masuk neraka. Cukup dengan melihat jeleknya wajah malaikat mautnya aja dah sebagai balasan. Kalau wajah yang ganteng, yang baik macam mana? Pejam mata, izin Allah. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, nggak payah surga balasan amalku. Cukup dengan melihat indahnya wajahnya aja udah. Saya mikir. Ayah saya dulu wajahnya cuma 1, nggak 4 kayak malaikat maut. Cuma 1. Pas saya bandel, wajah ayah saya cemberut, nggak betah saya itu. Terasa azab gitu. Padahal pakai wajah yang itu.
Enggak 4 wajah. Begitu saya rajin ngaji, ayah senyum, betah awak nengoknya itu. Ayah saya, apalagi malaikat maut yang memang wajahnya banyak. Maka hati-hati ibu latah. Ingat, latah itu refleks. Kalau ibu latah, ngomong apa? Monyet. Nanti ketemu malaikat maut pun monyet. Hati-hati. Kau siapa? Aku malaikat maut. Monyet. Hah? Monyet? Habis itu. Ustaz, itu kan nggak sengaja. Betul, nggak sengaja. Bisa nggak dirubah? Siapa bilang tak bisa? Dalilnya mana? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kau bersungguh-sungguh, kami bantu, kata Allah. Jadi caranya bagaimana? Asal kesandung monyet, begitu teringat ganti Allahu Akbar. Monyet, ganti Allahu Akbar. 40 hari ibu berjuang menggantinya. Hari ke-41 nanti bakal berubah dari kalimat monyet menjadi Allahu Akbar. Jadi bisa diganti bu? Bisa. Maka haram hukumnya orang memancing-mancing latah. Nih kadang-kadang yang latah pun jadi pede, kebanggaan. Jangan itu. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sedikit wasiat di sini. Siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tumbuh satu pohon. Jadi kalau ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tumbuh satu pohon. Itu pohon di surga. Ustaz, udah aku baca 1000 kali, berarti 1000 pohon di surga. Aku baca 2000 kali, 2000 batang. Aku baca 200.000 kali, berarti 200.000 pohon berbuah. Buahnya itu akan ibu nikmati. Berarti udah banyaklah kebunku di surga. Udah 200.000 batang udah, karena 200.000 pohon ku tanam. Betul. Berarti tumbuh semua itu Ustaz. Ibu ada iri enggak? Ada, hilang 100. Ada dengki? Ada, hilang limpul. Ada ria, takabur, khianat? Ada, habis. Maka oleh sebab itu tanam banyak-banyak, tanam banyak-banyak. Sama seperti anak-anak dikasih pensil, yang satu ujung menulis, yang satu ngapus. Rajinlah menulis hingga kau tak sanggup menghapusnya. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah SWT. Terus Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti kendi negeri Hajar. Ustaz, bagaimana bentuknya? Mana aku tahu? Loh, kenapa nggak tahu? Hadis Nabi bilang cuma itu, daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti kendi negeri Hajar. Masa Ustaz nggak tahu? Ya aku nggak tahu. Jangan kau paksa. Kalau kau paksa, terpaksa aku ngarang kan gitu. Kenapa Ustaz kadang-kadang ngarang? Karena jamaah nanya, maksa. Daunnya seperti kuping gajah, buahnya seperti kendi negeri Hajar, titik. Nabi Muhammad melihat wujud Jibril yang asli di sana, karena Jibril menunjukkan wujudnya di sana. Selesai itu Jibril berkata, Muhammad, aku menemani sampai di sini. Maka berangkatlah Nabi tadi meninggalkan Jibril. Kenapa tak turun perintah sembahyang waktu Nabi di rumahnya? Belum kosong. Apa isinya? Rumah. Kenapa tak turun perintah sembahyang waktu Nabi di Masjidil Haram? Belum kosong. Apa isinya? Kampung. Dijauhkan Nabi dari kampungnya, dijauhkan Nabi dari kampungnya, dibawa ke Masjidil Aqsa. Kenapa tak turun perintah sembahyang di Masjidil Aqsa? Nabi belum kosong. Apa isinya? Wilayah. Dijauhkan Nabi Muhammad dari wilayahnya, dibawa ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak turun perintah sembahyang waktu Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha? Belum kosong. Apa isinya? Jibril. Dah. Maka berangkatlah dari alam dunia, majas, hijab, ruh, malakut, mulki, mustawa. Di situ Nabi Muhammad sendiri tanpa ditemani Jibril, tak berwilayah, tak berkampung, apalagi berumah. Di situ Nabi Muhammad di alam mustawa. Allah menciptakan alam istawa itu untuk tempat kekasihnya. Nabi di sana pakai sendal. Beda dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Kata Allah, buka sendalmu. Tapi Nabi Muhammad dengan sendalnya di alam mustawa. Makanya orang sering menggambarkan sendal Nabi di atas pecinya. Karena sendal Nabi pernah berada di makhluk yang tertinggi. Maka jangan bikin gambar sendal Nabi di sandal. Ini enggak sempak pula bikin gambar sendal Nabi, kan kurang ajar itu. Dah. Begitu Nabi Muhammad SAW sampai di tempat itu, Nabi Muhammad tahiyat, at-tahiyatul lillah, segala penghormatan milik Allah. Penghormatan yang bagaimana? Yang tidak dicemari oleh segala yang jadid,
tidak dicemari oleh segala yang baharu. Jibril tak ada lagi, kampung tak ada, wilayah tak ada. Maka disinilah Allahus Somad. Sebagaimana roh kita dulu. Roh dulu, ya, nyokapoh padum. Trik-trik dah. Oh ya. Dah. Roh kita dulu tidak mengenal siapapun, yang dikenalnya hanya Allah. Dia tidak mengenal wujud apapun, yang dikenalnya hanya Allah. Maka disitulah roh berjanji setia kepada Allah. Begitu roh sudah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Disitulah roh itu bersetia kepada Allah, karena tidak mengenal wujud apapun kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah perkenalkan roh ini kepada jasadnya sendiri, dimasukkan ke dalam janin yang ada di dalam perut emaknya. Begitu proses memasukkan roh kepada jasad, Allah tanya kepada roh, "Hei roh, masih aku enggak Tuhanmu? Alastu birabbikum?" Maka si bayi ingin menjawab tapi belum bisa. Maka disitulah getaran pertama yang sangat dahsyat yang dirasakan ibu hamil ketika instal roh. Emaknya berkata, "Ih, bergerak anak ini." Instal roh. Alastu birabbikum. Kali yang kedua ditanya lagi, "Alastu birabbikum?" Roh ingin menjawab tapi tak bisa. "Alastu birabbikum?" Barulah dia berteriak, Allah belah bibirnya. Maka huruf yang pertama kali disebut oleh manusia adalah huruf ba, bala, syahidna. Maka alif, lam, alif, ba, ta, sa, jim, ha harusnya alif, tetapi kenapa ba pembuka Quran? Jawabannya karena huruf pertama kali disebut oleh manusia adalah huruf ba, bala, syahid. Nah, di sini saya mikir, pantas anak-anak bayi itu kalau dicandain pakai ba, katanya kan? Nah, ba. Udah besar baru ta pula yang ketiga. Betul juga, cuma nggak ada di kitab. Kalau yang tadi ada, saya ambil dari tafsir Ismail Haqqi. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu roh tidak mengenal siapa-siapa, yang hanya dikenal roh itu adalah Allah. Begitu Allah perkenalkan roh dengan fisiknya, di sini Allah tanya kesetiaannya. Pada satu ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah terdampar ke sebuah pulau. Di pulau itu saya dalam keadaan sakit makit, nggak bisa mengurus diri. Diurus pula lah oleh seorang gadis. Di sana tinggal sama keluarganya. Disitulah saya bertinggal bersama gadis itu. Alhamdulillah saya pun sembuh dari sakit saya. Saya tak mengenal gadis lain kecuali dia. Disitulah saya katakan, aku cinta padamu. Ya, ini untuk supaya paham. Ya, aku cinta padamu. Tiba-tiba saya katakan kepada anak gadis itu, "Dek, abang punya kampung, punya orang tua. Sekarang abang sadar, abang pingin pulang." Begitu hendak berpisah, apa kata anak gadis itu, "Bang, kita tidak pernah kenal siapa-siapa kecuali kita berdua. Abang berangkat dari sini meninggalkan aku, pasti banyak wanita lain yang abang jumpai di luar sana. Pada saat abang menjumpai wanita lain, masihkah aku yang abang cintai? Alastu birabbikum?" Paham? Ya, alastu birabbikum, masihkah aku Tuhanmu? Makanya begitu bayi ini lahir, diperkenalkan lagi bukan hanya pada dirinya, tetapi pada emak ayahnya, pada kakek neneknya, pada andongnya, pada yang lain-lain. Saudara-saudaraku, disinilah Allah tanya, mana janjimu? Wallazina yanquduna ahdallah ba'da mitsaqih. Orang-orang yang meruntuhkan janjinya kepada Allah setelah janji kokoh. Nanti Allah tanya, mana janjimu, mana sumpahmu yang dulu pernah kau katakan padaku? Apa jawabannya? Bisa enggak? Bisa. Dasar memang buaya, pandai bersandiwara. Kalau memang aku Tuhanmu, kenapa ada di dia? Maaf dariku. Sambunglah itu. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sendiri, tidak berteman, tak berwilayah, tak berkampung, sendiri. Nabi Muhammad mengatakan, at-tahiyyatul lillah, segala penghormatan milik Allah. Di waktu Mi'raj Rasul ke Tuhan, 27 Rajab diperjalankan. Di malam itu Rasul nyatakan hikmah Allah, Rabbi ya Tuhan. Rasul berangkat di tengah malam, dijemput Jibril, datang bersalam. Ayolah Mi'raj menghadap Tuhan, ini perintah musti lakukan. Ayolah Mi'raj menghadap Tuhan, ini perintah musti lakukan. Mi'raj terjadi bukan hayalan, inilah kudrah musti imankan. Walau sekejap di tengah malam, hikmah terhimpun dalam Al-Quran. Setelah sampai Rasul bersujud menghadap Allah, rasa khusyuk, tawaduk di situ. Itulah takwa, terasa takut dalam amalan di masa hidup. Allah berfirman pada Rasulnya, bangkitlah engkau dengan segera, mohon ke Allah dan apa saja, jangan lewatkan hikmah yang ada. Rasul pun bangkit seraya berkata, aku telah datang sebagai hamba, perintah apa yang mesti ku bawa kepada semua umat manusia? Perintah apa yang mesti ku bawa kepada semua umat manusia? Ya Muhammad, tolong dengarkan, ini amalan tiang agama. 50 waktu solat kau lakukan bersama umat berapa adanya. 50 waktu solat kau lakukan bersama umat berapa adanya. Ini kalau subuh berapa adanya nih Pak? Hah? Kalau subuh berapa adanya? 50 waktu solat kau lakukan bersama umat berapa adanya. Berapa adanya? Kadang heran juga kita. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang doa dia, yang ngaminkan dia, yang ngunci pagar pun ya. Ada itu terjadi itu di satu kampung jauh sana, jauh lah. Bukan ini apa namanya? Pulau Kampe, bukan Pulau Kampe, sana lagi jauh. Ya, wa itu yang buka pagar, wa itu yang azan, wa itu yang qomat, wa itu imam, wa itu makmum, wa itu doa, wa itu ngaminkannya, wa itu juga yang ngunci pagarnya. Pulang wa itu, ya begitu menutup pagar, lewat orang pulang ronda, reman itu tadi, nyanyi dia, nyindir wa itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, gitu kan? Pala wa itu, wa jangan pala. Karena tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk. Cuman tunduknya ada dua kata Allah. Di dunia sekarang, kalau tidak nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang tak tunduk sekarang bakal ditundukkan nanti di akhirat. Jadi tetap tunduk juga. Jadi Allah tidak pernah gagal dalam ciptaannya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima perintah solat 50 waktu. Kapan itu? Setelah menjadi kekasih. Apa kata Allah? Muhammad, kau kuangkat menjadi kekasihku. Begitu diangkat menjadi kekasih, ya Allah, langsung perintah semayang 50 waktu. Mau nggak Nabi Muhammad menerimanya? Mau. Kenapa? Zikirnya lebih tinggi dari pikir. Saya ketemu perempuan gadis, senyum-senyum, saya senyum, dia pun senyum. Senyum lagi saya, dia pun senyum. Senyum lagi saya, dia pun senyum. Wah, berarti udah bisa ini. Saya bilang lah, Dek, apa bang? Tolonglah cucikan ini. Ngamuk, kalah macan. Saya sama macan pun nggak lari kali, saya sama dia kalah saya. Siapa lu enak kali nyuruh saya nyuci gini. Ya Allah, inilah kalau belum jadi kekasih. Nyuci ini pun berat. Terakhir saya nikahi.
Mulai dari peci, saya dia yang nyucinya, sampai sarung, saya dia yang nyucinya. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai kekasih. Lalu Allah minta bukti, Muhammad kau lakukan semayang 50 waktu. Saat itu Nabi zikir, tidak mikir. Begitu ketemu dengan Nabi Musa ngajak mikir. Ya Muhammad, tolong katakan perintah apa yang telah kau emban, aku bertanya. Ini aku nanya ini kepada Muhammad, tolong jangan kau salah. Hanya ku harap darimu supaya kau jelaskan. Oh ya, ya Musa, aku berjanji semua perintah kan ku katakan, 50 waktu salatku diberi, semua ini kan ku amalkan. 50 waktu salatku diberi, semua itu kan ku amalkan. Nabi Musa ngajak mikir. Ya Muhammad, dengarkan dulu agar semua tidak keliru. Mintalah kurang pada Tuhanmu agar orang Pulau Kampi merasa mampu. Mintalah kurang pada Tuhanmu agar umat merasa mampu. Oh iya, aku mampu, umatku gimana? Minta kurang. Dulu ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, nur Nabi pernah sujud 5 kali. Coba baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu. Pernah sujud nur Nabi 5 kali. Maka Allah jadikan tiap kali sujud menjadi 1 waktu. Makanya ketika Nabi Musa nyuruh Nabi Muhammad minta kurang, Nabi Muhammad siap. Begitu semayang tinggal 5 waktu, Nabi Musa bilang, Muhammad dengarkan dulu agar tak keliru. Minta kurang pada Tuhanmu supaya umat mampu. Aku nggak mau lagi. Kenapa Nabi Muhammad tak mau lagi ketika sholat tinggal angkanya 5? Karena dulu rohnya pernah sujud 5 kali. Jadi cocok dengan install rohnya itu. Nah, kenapa sampai ditawarkan 50 waktu? Karena sholat sesungguhnya sehari semalam ini waktunya 50. Allah serak kepada seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Kalau nabi 124.000, kalau rasul berapa? 315. Yang disebut dalam Quran 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib umat Islam itu menghafalnya. Ini nama artis hafal semua, lebih 30 orang. Nama nabi tidak. Sedangkan Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak kami beda-bedakan. Nah, maka diambillah sholat yang 5 ini tadi subuhnya dari Nabi Adam. Ya, ini saya ambil dari dalam kitab Yanatul Talibin ini. Zuhurnya sholat Nabi Daud. Asarnya Nabi Sulaiman. Nabi-nabi dahulu semayangnya cuma sekali. Nabi-nabi dulu. Maghrib diambil dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu semayangnya maghrib tok. Nabi Yakub semayangnya maghrib tok. Jadi kalau ada anak cucu ibu semayangnya maghrib tok, umat Nabi Yakub lah itu. Isa semayangnya Nabi Yunus. Umat Nabi Muhammad semayangnya 5. Apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ustadz, untuk apa itu semayang 5 waktu? Supaya selamat dari keji dan mungkar. Begini Ustadz, aku tak pernah semayang tinggal berjamaah selama 20 tahun. Sak pertama di belakang imam. Kata Allah kan siapa yang sholat mencegah keji dan mungkar. Betul. Terus terang Ustadz, aku memang semayang jamaah nggak pernah tinggal. Tapi terus terang aku masih masang togel. Loh, kok bisa gitu? Ya mana aku tahu. Kau semayang? Iya, nggak pernah tinggal. Udah 20 tahun aku nggak tinggal. Kenapa aku masih masang togel? Padahal Allah berjanji. Di manalah letak janji Allah itu? Kenapa aku masih masang togel? Kau sering motong cakap Allah. Makanya kalau kau potong cakap Allah, Allah tak jadikan kau orang yang dijanjikannya. Nah, kapan aku motongnya? Kau potong. Mana buktinya? Coba baca ayat. Utlu ma uhiya ilaika. Baca apa yang diwahyukan kepadamu. Dirikan solat. Solat mencegah keji dan mungkar. Kau potong.
dirikan sholat, nggak kau baca dari awal. Awal katanya kan baca Quran, dirikan sholat. Kau sudah baca Quran, sudah dirikan sholat, belum baca Quran, makanya kau tidak diselamatkan dari keji dan mungkar. Gini Ustaz, aku punya kawanku Syudin, dia habis 30 juz. Nggak mungkin dia habis 30 juz kalau tidak rajin baca Quran. Dia semayang jamaah sama aku udah 30 tahun. 10 tahun dia semayang jamaah, ajaknya aku sejak itu aku tobat. Aku semayang 20 tahun jamaah tak tinggal, dia 30 tahun tak tinggal. Begitulah hebatnya. Quran hafal 30 juz. Tak mungkin dia nggak baca kalau dia hafal. Cuman jujur Ustaz, aku bahas togel sama dia. Di mana letaknya? Dia pun motong cakap Tuhan. Kapan dia motongnya? Kan udah baca Quran. Ayatnya coba baca. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Mu-nya ini yang enggak kau baca. Mu-nya. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Maksudnya Ustaz bagaimana? Sekarang begini, ada surat dari Kapolda penangkapan si Udin. Yang mau ditangkap siapa? Udin. Yang baca Wawan. Yang baca surat siapa? Yang mau ditangkap siapa? Udin. Yang baca si Wawan, yang ditangkap si Udin. Yang gemetaran siapa? Wawan baca surat penangkapan si Udin. Gemetar nggak Wawan? Mana gemetar, orang dia nggak ditangkap. Si Udin walaupun nggak baca gemetar. Kenapa? Karena alamat surat untuk dia. Kita tidak akan jauh dari keji dan mungkar selama Quran kita baca, tapi tidak kita rasakan alamat itu untuk kita. Ketika Allah menyuruh, pernah kita rasakan suruh ini untuk kita. Ketika Allah melarang, pernah kita rasakan larangan untuk kita. Kadang-kadang Ustadz pun di sini keliru. Begitu mau maulid sibuk baca Quran. Ada apa Ustadz? Mau nyari ayat untuk jamaah. Jangan untuk jamaahmu, untukmu dulu. Saudara-saudaraku seiman tidak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menerima perintah semayang 5 waktu jadinya. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumah, sampai ke rumahnya menjelang subuh. Makanya di dalam Quran disebut lailan nakirah. Sikit itu nakirahnya, tengah malam. Menjelang subuh. Berangkat tengah malam, pulangnya menjelang subuh. Apakah Nabi Muhammad sudah diperintahkan semayang subuh itu? Sudah. Apakah Nabi Muhammad semayang subuh itu? Tidak. Malam Isra Mi'raj subuhnya Nabi tak semayang. Makanya di mana-mana acara Isra Mi'raj malamnya, paginya banyak orang enggak bersubuh. Itu betul itu di mana-mana itu. Nah, kenapa enggak bersubuh paginya? Karena Nabi Muhammad enggak subuh. Jangan salah, Nabi Muhammad tak subuh karena tak tahu caranya. Ilmu sudah, perintah sudah ada, ilmu belum. Maka di waktu zuhur pertama kali Nabi Muhammad sholat, itu pun tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Kapan Nabi Muhammad sholat pakai rukuk dan sujud? Di waktu asar. Itu pun tangan lempang ke bawah, lempang ke bawah. Mata masih bisa melihat kanan kiri. Boleh waktu itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Nengok ke sana sambil Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Kapan? Dulu. Begitu turun ayat Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin dan orang khusyuk dalam sholatnya, baru dipindahkan Nabi tangannya ke dada. Hadis Wa'il bin Hujur. Sahih hadisnya gini. Dah. Sahih ini gini. Di atas dada. Imam Hanafi enggak ngamalkan. Padahal sahih. Imam Malik enggak ngamalkan. Imam Syafi'i enggak ngamalkan. Imam Ahmad bin Hanbal enggak ngamalkan. Bukhari tidak, Muslim tidak, Abu Daud tidak, Nasai tidak. Yang ngamalkannya orang Salafi. Ada apa ini? Ya. Hadis Ibnu Khuzaimah bawah. Dari Ali bin Abi Thalib, dia pusat. Begitulah seterusnya. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa bulan sahabat kalau salam buka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi, bukanya. Assalamualaikum warahmatullahi, bukanya. Datang Nabi. Apa yang kalian lakukan? Kalian buka tangan gini-gini kayak ekor kuda. Sejak itu tak ada lagi. Karena dilarang Nabi. Cuman atuk saya sampai meninggalnya pun begini.
Ini menunjukkan larangan belum ada, Islam udah sampai ke atuk saya. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman atuk saya diisinya. Apa kata dia? Kau kalau salam ke kanan kau buka. Untuk apa tuh? Udah, kau ikuti aja. Untuk apa tuh? Ya, kau buka aja tangan ke kanan. Untuk apa tuh? Supaya terbuka pintu surga. Otomatis. Kalau ke kiri jangan, kata atuk itu. Kalau kau buka jangan loh. Kenapa? Kalau kau buka nanti terbuka pintu neraka. Otomatis juga. Saya bilang tuh kan udah ada malaikatnya yang jadi sapam situ. Ngapain atuk lagi ditambah? Ah, kau masih kecil udah ngelawan kau gitu. Dahlah. Saudara-saudaraku, apakah batal? Tidak. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum buka tangan begini, batal apa enggak? Enggak. Jangan kita gara-gara sikit aja langsung batal gitu, jangan. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah SWT. Ustaz, kalau yang gini-gini gimana? Ada juga itu yang gini-gini. Nah, itu kalau ada anak kucing gini-gini. Soalnya di masjid aku pernah kebetulan semayang di masjid katanya. Dari nanya aja udah gak enak. Kebetulan semayang di masjid, kebetulan aku semayang di masjid, kebetulan. Nah, di sini aku ada Wak Udin, Wak Leman, Tok Dolah, Wak Ame. Wak Leman, Wak Udin, Tok Dolah, Wak Ame. Ah, sebelah ini tadi lah, sebelah ini tadi. Ada orang tangannya gini-gini itu. Ku tengok gini-gini. Sah atau enggak semayangnya Ustaz? Ya sah. Jadi yang enggak sah ya kau lah. Kenapa aku? Ya kau buatlah, kau semayang matamu kemana? Ke sana jauh kali. Kan itu yang awak bermasalahkan. Biarkan aja dia begini-begini. Tapi sebelah kiriku tepat dia gini-gini katanya. Apa itu maksudnya? Mungkin begini. Karena tadi ditengoknya kau matamu ke sana, terus dia bilang gini, maksudnya jangan tengok gitu kan. Biarkan saja orang ibadahnya mau gini, ya, kecuali dibikinnya gini. Nah, ini ngajak berantem dia. Saudara-saudaraku, hukumnya makruh. Batal sholat tidak. Kenapa? Karena juzuk. Tapi kalau gini dibikinnya, ini sudah kul dari juzuk, maka sholatnya batal. Nah, ini malam ini nisfu Sya'ban ini. Di rumah saya ada acara, jadi nggak boleh lama-lama. Saya tadi udah ngambil jamak kami semayang kami tadi. Jadi minta tolong sama panitia, antarlah kami ini biar cepat kami pulang. Jadi acara cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ikhlas wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa qabulun alaina bi wasi'in rahmatillah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.